Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Koriati dari A1 Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unmuha semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diri Kiai Bisri Samsuri setidaknya melekat 3 karakter sekaligus, yaitu sebagai perintis kesetaraan gender dan pendidikan pesantren, sebagai ahli pecinta fikih, juga sebagai politikus negarawan. Pada periode ketika beliau membina rumah tangga dengan Nur Khadijah, beliau harus mengamalkan ilmu yang telah beliau dapatkan dalam pengembaraannya selama ini. Beliau pada tahun 1917 mendirikan sebuah pondok pesantren di Denanyar, di mana beliau pada masa itu hanya menerima santri putra saja, karena memang pada masa itu pesantren-pesantren di sana tidak menerima santri putri. Namun beliau melihat adanya kaum perempuan yang termarginalkan, karena masyarakat di sana masih memandang rendah untuk pendidikan bagi kaum perempuan. Pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan untuk sekolah umum pun masihlah sangatlah minim, karena hanya anak-anak priayi saja yang dapat bersekolah. Oleh karena itu, beliau sangat bertekad untuk mendirikan sebuah pendidikan Islam. Seiring dengan persoalan-persoalan yang kompleks tentang kaum perempuan, beliau beserta istrinya melakukan inovasi dengan membuka sebuah sekolah khusus untuk santri-santri putri dengan pendidikan yang sistematis, membuat fenomena yang menarik dalam pondok pesantren, karena pondok pesantren putri Denanyar merupakan satu-satunya yang ada pada masa itu dan setidaknya di wilayah Jawa Timur. Dari pernyataan tadi, kaum perempuan sebenarnya telah memiliki ruang tersendiri, namun karena kompetensi dan sumber dayanya yang sangatlah minim, maka ruang bagi perempuan pun sangatlah terbatas. Oleh karena itu, masyarakat di pesantren tersebut tidak begitu fanatik atau resisten terhadap wacana feminisme, karena memang dari perempuannya sendiri yang memiliki sumber dayanya sangat terbatas. Soal kedua, pada tahun 1980, posisi Rois-Am PBNU pada masa itu mengalami kekosongan. Namun, wakil Rois-Am tak dapat langsung menggantikannya karena perlu adanya forum khusus untuk menentukan hal tersebut. Kekosongan tersebut terjadi pada sekitar 1 tahun dan menjadi polemik yang cukup sengit di kalangan nahdliyin. Sehingga kemudian Ketua PBNU pada masa itu mengumumkan untuk adanya penggantian Rois-Am selambat-lambatnya hingga Kongres NU. Sedangkan penentuan ikhwal penggantian Rois-Am akan diadakan di Forum Munas pada 30 Agustus 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Di tengah alotnya majelis khususiyah pada masa itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq mengusulkan untuk pergantian Rois-Am ditunjuk secara langsung, di mana Kiai Haji Ali Maksum menjadi kandidat usulannya. Hal tersebut disambut positif oleh peserta sidang dan tak ada penolakan sama sekali. Kemudian seketika itu Kiai Haji Ali Maksum pun menjadi pengganti Rois-Am sebelumnya, yaitu Kiai Bisri Samsuri. Menurut teori interaksionisme simbolik, tindakan para tokoh tadi merupakan sebuah penafsiran tokoh atas objek yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq kepada Kiai Haji Ali Maksum merupakan sebuah interaksi sosial antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Simbolik Ketua PBNU bagi kaum nahdliyin merupakan sebagai pemimpin, sehingga suatu tindakan penghormatan merupakan sebuah kewajaran yang dilakukan sebagai bentuk tawadhu. 3. Kiai Ahmad Siddiq merupakan orang yang berhasil meyakinkan ratusan ulama NU yang berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada 18-20 Desember 1983 untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Pada forum musyawarah NU nasional, beliau berbekal makalah 34 halaman. Beliau menjelaskan duduk soal Pancasila dan mengapa NU harus menerima asas tersebut. Beliau tak berapologi, namun beliau mengungkapkan berbagai argumentasi dasar dan argumentasi historis dari babak sejarah Islam di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam dapat saling sejalan dan saling menunjang, namun keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan. NU menerima Pancasila menjadi asas
berdasarkan pandangan syariat, bukan semata-mata berdasarkan pandangan politik. Ibarat makanan, Pancasila sudah kita makan selama 34 tahun, tapi kok baru dipersoalkan halal dan haramnya, kata beliau setengah bergurau namun diplomatis, sehingga akhirnya dapat ditebak bahwa ratusan ulama tersebut mendukung Pancasila menjadi asas tunggal organisasi. Menurut teori dramaturgi berkaitan dengan konsep diri, pengaturan kesan dan peran sosialnya, mengontrol persoalan ini. Masalah utama dalam individu ialah mengontrol kesan-kesan yang diberikan pada orang lain. Dengan yang dilakukan Kiai Ahmad Siddiq, beliau dapat memberikan kesan tersendiri, sehingga ratusan kiai pun mendukung Pancasila menjadi asas tunggal organisasi. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.